Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Oke teman-teman, untuk kali ini kontennya masih di eh, tentang cana ya. Jadi ini sering banyak pertanyaan ya. Pertanyaannya itu kebanyakan gimana cara memilih eh, ikan yang bagus ya, ikan cana ya, terutama ya. Jadi kalau aku sih lebih suka ikan yang masih baby teman-teman ya. Jadi lebih enak membesarkan dan memprogresnya, karena kalau kita beli ikan yang sudah progres, ibaratnya sudah single tank dan udah diprogres sama ownernya, biasanya harganya akan lebih mahal teman-teman ya. Contoh contoh Auranti ini kalau udah terprogres minimal harga itu 1 juta ke atas teman-teman, apalagi kalau udah mangap-mangap pasti harga itu paling murah itu 1,5 juta. Itu kadang barnya itu masih berantakan. Terus uh, kita dari Auranti dulu ya. Jadi kalau Auranti ini pas aku beli ya teman-teman ya, ini memang harga lebih murah. Kalau PO-nan sih biasanya di sekarang pasarannya 300 sampai 350 ya. Kalau di daerah Jawa ya. Kalau di tempatku paling murah itu harga 500 teman-teman. Nah, ini ada juga yang jual 450, 400 biasanya BU. Dan kebanyakan orang itu jual di atas 500. Ini aku kemarin ambil memang harga di kisaran 4,5. Ikan ini untuk bar, coba kita lihat. Nanti ku tampilin aja di gambarnya ya, biar nampak jelas. Jadi ikan ini di bar ini memang simet teman-teman ya, barnya simet, cuma nggak terlalu tegas. Terus kenapa tetap aku ambil, satu, barnya walaupun nggak tegas tapi dia simet teman-teman, rapi gitu. Nah, walaupun barnya nggak tegas dan nggak banyak, yang penting buat aku rapi dulu aja. Yang penting rapi, nggak berantakan barnya. Karena kalau setelah aku pelajari, apalagi di tempatku kan belum ada kontes-kontes ya. Jadi ikan yang menurutku cantik itu kembali lagi selera ya sebenarnya. Mau bar berantakan, kalau memang ikannya cantik cantik teman-teman. Tapi untuk kalau biasanya di kontes-kontes, bar itu poinnya nggak terlalu tinggi teman-teman. Yang penting adaptasi dulu. Kebanyakan yang dibahas itu pasti adaptasi. Nah, salah satunya ini ikan ini adaptasinya memang bagus ya teman-teman ya. Karena dulu pas aku beli pertama kali 3 hari waktu aku beli udah loncat dia, bener-bener loncat. Semalaman aku feeling tuh udah lebih dari 2 jam ini, karena mata di sebelah kanan kalau nggak salah ya udah sampai dia matanya itu berkabut, cloud eye, terus udah kering lah ibaratnya, udah buang lendir juga teman-teman. Terus sirip udah pada sobek ya, sirip sobek sama terkikis, makanya di nanti aku tampilkan juga fotonya. Di sirip bagian kanan ini dia masih ada coak ya. Terus sirip sebelah kiri itu sobek aja, terus dorsal ekor pada sobek. Nah, biasanya kalau yang sobek-sobek tipis saja, mungkin ibaratnya kayak grepes tipis, karena loncat sembuhnya akan cepat teman-teman. Ini kemarin aku nggak ada full cacing karena apa ya, aku takut gemuk aja teman-teman kalau full cacing ya. Kadang terlalu over juga aku kalau ngasih cacing. Tapi kalau dikasih ulat ongkong memang perkembangannya sedikit lambat pertumbuhannya, tapi ini udah pada tumbuh ya. Terus ini sirip dayungnya memang yang sebelah kanan itu parah kali, kemarin sempat terlihat lebih pendek ya teman-teman ya. Itu sepertinya memang grepes, karena aku belum terlalu mengamati ikan ini sejak aku beli. Siripnya yang kanan grepes, jadi sedikit lebih pendek. Terus patah ya, ada patah.
karena loncat. Makanya yang patah ini pertumbuhannya pasti lebih lama daripada sobek. Jadi ini udah kulihat udah mulai sedikit mulai sama ya panjangnya ya, panjang si sirip dayungnya. Terus ekor udah mulai tumbuh lagi tuh, ekor udah mulai makin panjang makin lebar ya. Tuh, ekor udah mulai panjang makin lebar. Dorsal atas udah mulai tinggi, udah mulai gondrong teman-teman. Dorsal anal bagian bawah juga udah mulai biru. Nah, kalau auranti jantan setelah aku pelajari katanya dia si dorsalnya itu ada birunya, dan ini udah nampak birunya teman-teman ya. Udah nampak birunya, teman-teman bisa lihat, semoga terlihat ya. Jadi kalau nggak terlihat ada di fotonya, nanti diamati aja. Lihat biru atas dan bagian bawah, dan sirip ekor itu di bagian bawah-bawah itu udah mulai ada keluar biru-birunya gitu. Terus adaptasi, jadi pas waktu itu loncat ya, loncat badannya kotor semua. Habis itu aku coba urut pakai tangan teman-teman, aku bersihkan pakai tangan biar pembersihannya lebih cepat ya waktu itu, biar nggak banyak infeksi. Adaptasinya cepat teman-teman, dia langsung mau berenang lagi, settle lagi gitu. Itu tandanya ikan itu adaptasinya bagus. Karena berbeda teman-teman, ikan yang apa ya, ikan galak belum tentu adaptasinya bagus. Karena seperti halnya punya temanku aurantinya teman-teman, pernah ini kejadian baru-baru ini. Jadi aurantinya itu dibawa di pameran, dia galak, ikannya mangap-mangap teman-teman. Cuman mungkin ikannya itu kayak nggak pernah, kayak galak kandang gitu lah, jadi nggak pernah diobok-obok mungkin ya. Kadang aku sering ganti air teman-teman, makanya sering ku obok-obok bagian bawahnya. Makanya ikan ini mentalnya bagus, adaptasinya bagus ya. Jadi walaupun diobok-obok dia paling berenang minggir, kadang ngedekat tapi minggir lagi gitu. Nah itu tandanya ikan itu adaptasinya bagus. Terus diganti air mau full mau setengah pasti dia langsung berenang teman-teman gitu. Cara ngelatih adaptasi itu salah satunya kayak gitu. Aku ganti air itu maksimal itu biasanya 2 minggu langsung ku ganti setengah. Kadang kalau parah kali 3/4 ku ganti teman-teman. Jadi ini air langsung baru, langsung ku tuang pelan-pelan. Terus dikasih garam secukupnya sedikit. Fungsi garam itu salah satunya biar kalau dia terjadi luka teman-teman, karena auranti ini kadang sering gesek-gesek badan di pasir Malang ya. Kalau nggak loncat itu biasanya luka. Ini dia sering loncat, kepalanya pita dan nggak pernah jamuran lagi. Karena apa? Airnya itu satu bersih, ku clean terus, ku filter. Terus ada kandungan garamnya sedikit aja teman-teman, itu untuk antiseptik gitu. Jadi si air ini kualitasnya jadi bagus karena aku full pakai air PDAM ini. Nah, untuk kandungan kaporitnya aku nggak tahu, yang penting saat aku ngambil air, ku cium baunya nggak keluar bau kaporit, itu aku pakai teman-teman. Karena kadang air PDAM itu sesekali bau kaporitnya tinggi ya, itu yang nggak aku pakai. Tapi di air di tempatku aman gitu, jadi sering ku cium nggak bau kaporit. Aku nggak tahu mengandung kaporit atau enggak, pokoknya di situ dia kaporitnya ku cium nggak tercium seperti biasanya ya. Aku pakai hari-hari ya, aku pakai untuk semua akuariumku di sini, semuanya aku pakai itu. Itu salah satu jadi kenapa aku ngambil ikan ini, yaitu adaptasinya benar-benar bagus gitu. Itu yang pertama, adaptasi. Terus ikan ini aku masih ngejar size teman-teman, memang aku kejar size sampai minimal itu 20, di atas 17 cm lah. Ini udah masuk sekitar 15 cm teman-teman ya. Ini panjang udah 15 cm, aku ambil sekitar 13 cm waktu aku beli. Aku ngajar 5 cm lagi teman-teman. Jadi kira-kira 2 bulan lagi ikan ini udah di ukuran 20 cm. Karena kemarin aja 1 bulan lalu udah aku ukur, udah naik 2 cm teman-teman. Jadi 1 bulan itu minimal 2 cm.
Terus pola makanannya itu satu pagi satu ulat Hongkong atau dua maksimal ya. Terus malamnya dikasih cemilan pelet premium blue ya. Semua ikanku seperti itu. Itu. Untuk mental memang belum terlalu galak tapi udah flaring ya teman-teman ya. Udah flaring tapi belum ngedok ya flaringnya. Memang sengaja, yang penting aku kerja size dulu, sama kalau rutin ngasih makan pertumbuhan dorsal itu akan lebih bagus, ekor juga lebih bagus. Jadi ikan kalau dipuasakan menurutku pertumbuhannya akan lebih lambat daripada ikan yang sering makan terus teman-teman. Tapi jangan sampai terlalu gendut, jadi kita atur pola dietnya, kita atur gitu. Terus buat teman-teman yang bang punya aku ikannya tegas sekali dot hitamnya, yaitu mungkin memang genetik ya. Terus bang punya aku ikannya dotnya belum terlalu nampak, itu usia juga teman-teman. Jadi nanti semakin ikan ini semakin tua, warna itu akan semakin naik teman-teman ya. Memang ada bawaan ikan yang dari baby itu udah menunjukkan potensi-potensi itu, tapi nggak menutup kemungkinan ikan yang masih ibaratnya kayak ini, dotnya masih belum tegas ya di kepala, masih coklat, itu nanti akan hitam juga kalau menurutku seperti itu. Karena ini yang dot-dot yang di dekat barnya, di barnya itu udah mulai keluar hitam-hitam sedikit-sedikit teman-teman. Jadi udah mulai mutasi menghitam. Sebelumnya nggak terlalu, ada beberapa yang belum terlihat dotnya hitam, dan sekarang kucek itu udah mulai ada perubahan, ada penambahan yang hitam. Terus masalah warna, nanti dia ini udah mulai biru ya, udah mulai biru-biru daripada sebelumnya. Jadi warna itu akan semakin bagus saat usianya semakin dewasa teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin melihat di ikan-ikan orang lain, ikannya masih kecil tapi warnanya udah tajam-tajam, itu biasanya satu memang pakan, kedua teman-teman kadang mereka itu tahan size teman-teman. Jadi ikan saat ditahan, ikan kana ini bisa ditahan size. Jadi akuarium dikecilkan, terus ikan sering didietin, dipuasakan, bukan diet malah dipuasakan, jadi size nya akan tertahan kecil terus teman-teman. Pertumbuhannya itu kadang 1 tahun itu aja cuma numbuh bisa cuma 3 cm teman-teman, karena sering dipuasakan. Kadang bahkan cuma numbuh 2 cm. Nah di situ ikan itu akan jadi tua dengan ukuran badan yang sangat kecil, makanya terlihat kayak baby tapi sebenarnya ikan itu udah tua. Kalau di Tanah Maru akan terlihat ya, di Auranti pun akan terlihat di mana ikan tua sama ikan muda. Pulkra juga gitu teman-teman. Pulkra itu akan terlihat ikan tua itu dari biasanya nampak di tulang-tulang ini teman-teman, siripnya di ikan tua itu, tulang sirip itu akan semakin tegas, semakin menonjol gitu. Ini tulang sirip yang tadinya nggak terlalu menonjol sekarang udah mulai tegas teman-teman di ekornya. Biasanya paling nampak itu di ekornya, kayak keluar nonjol lah ibaratnya, itu lebih tegas warnanya. Nah, kalau di pulkra juga akan nampak teman-teman. Terus untuk pemilihan baby yang lain seperti stewarti, sebenarnya stewarti kalau bisa cari yang ikan dari awal itu udah settle teman-teman, udah sering berenang di tengah. Itu biasanya adaptasi akan lebih cepat daripada ikan yang sering di bawah ya. Masalah mental itu sebenarnya gampang bisa dilatih kok. Aku udah sering nanya-nanya sama kiper-kiper channel lain di komunitas tempatku. Jadi ikan ini akan gampang dilatih mangap itu saat dipuasakan teman-teman. Jadi puasakan aja 3 hari 4 hari, bahkan punya teman-temanku itu kalau mau turun pameran, di sini masih belum banyak kontes teman-teman, belum ada malahan. Jadi saat turun pameran untuk memperkenalkan Cana di masyarakat tempatku, mereka itu ikan itu kadang seminggu itu puasa teman-teman, karena pameran 3 hari sebelum pameran mereka harus packing, itu biasanya udah dipuasakan minimal 2 hari teman-teman gitu. Jadi saat pameran 3 hari nggak mereka kasih makan, karena nanti ikan akan stres kalau
terlalu banyak melihat manusia, makanya dipuasakan. Terus sampai packing itu biasanya jadi sekitar kurang lebih seminggu nggak makan teman-teman gitu. Terus untuk yang baby ini, cara milih satu settle, kedua potensi dorsal itu biasanya kalau bagian depan ini bisa sejajar terlihat tinggi ya teman-teman, atau sejajar nampak lurus ke belakang. Kalau posisi ikannya mana ya? Nah, posisi ikannya kan ikan itu lurus ini, itu dorsal bagian depan tuh akan terlihat sejajar sama belakang gitu, bukan pas agak bengkok ya. Kalau bengkok dia akan terlihat bulat gini teman-teman. Nah itu ada potensi bakal gondrong teman-teman. Terus ikan dari baby itu udah nampak si dorsal atas itu udah minimal setengah dari ukuran badannya, lebarnya yang bagian belakang ya, itu akan nampak berpotensi, bukan nampak berpotensi untuk jadi gondrong. Cara milih-milih babyan itu seperti itu. Terus baby pulkra juga gitu. Amannya sih kalau milih babyan, kalau stewarti, pulkra, asiatica minimal di size 5 sampai 7 cm teman-teman, karena di situ potensi ikan itu lebih terlihat daripada ikan yang baru masih 3 cm. Kalau stewartiku yang RSWS itu memang aku keep itu dari 3 cm teman-teman, benar-benar kayak ikan cere ya. Jadi di situ dia nggak terlihat potensinya karena memang itu ikan bonus sebenarnya. Aku ikan dikasih sama si sellernya. Kalau yang stewarti udah nampak teman-teman ya, dot-dotnya udah lumayan bagus, dorsalnya lumayan bagus ya, tapi menurutku kurang bagus ya, cuma lumayan lah. Memang stewarti agak magar, ini udah mulai stewarti pun udah mulai fairing kaca sedikit-sedikit. Mungkin kalau yang belum tak lihat di channel sebelumnya, di konten sebelumnya udah aku kontenin si stewartiku, gimana dia mau flaring kaca sama sedikit tipis-tipis flaring tangannya. Terus kalau si pulkra sama, sebisa mungkin dorsal bagian depan itu sejajar. Nah, itu biasanya terlihat di size 5 cm ke atas teman-teman itu. Terus asiatica juga gitu, dorsal itu terlihat lurus teman-teman ya di bagian depan sama belakang, dan minimal itu terlihat udah setengah dari ukuran badannya dorsalnya. Pasti potensi akan gondrong, karena saat ikan semakin besar otomatis dorsal akan semakin naik, dan nanti pas di ukuran besarnya, dewasanya, tinggal dipuasakan sedikit, dislimin sedikit bodinya, akan terlihat si dorsal itu minimal 3/4 dari ukuran si badannya gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang aku cara milih bahan-bahan cana ya. Jadi minimal kita suka dulu lah, nggak masalah, maksudnya canamu kurang ini. Kalau kita suka, kita beli aja teman-teman. Jadi nggak perlu jadi patokan. Yang aku bahas ini menurutku, jadi nggak bisa jadi patokan juga. Setiap orang punya selera berbeda-beda ya untuk menentukan di mana bagusnya cana, dan biasanya sih orang kebanyakan patokan pada kontes. Tapi kalau di tempatku nggak ada kontes ya, kita memilih ikan berdasarkan yang kita suka dan kita serve ya gitu. Dan tentunya referensi dari kontes-kontes yang ada di tempat lain, forum-forum, gimana sih ikan yang terlihat akan berpotensi lebih bagus gitu. Nah di situ kita belajar. Kalau semua menurut teman-teman ikan food ibaratnya nggak bagus bang gitu, itu kita biarkan aja. Kalau kita memang suka ya udah kita pelihara aja gitu. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat kontenku kali ini. Semoga terus berkembang ya. Yang belum subscribe, tolonglah di subscribe ya, makin bisa channelku itu bisa terlihat sama orang-orang yang membutuhkan informasi atau hiburan dariku ya. Karena nggak cuma cana, ini salah satu hobiku baru ya. Masih banyak binatang-binatang lainnya yang bisa aku kontenin. Bye bye.